Jangan ditanya soalan. Iya, saya kangen sama sate lembur pakuan. Enak banget. Tapi betul, saya tidak tipu. Satenya sangat enak, sangat sedap. Kalau orang Malaysia bilang sangat sedap. Asyik. Oh iya, Lego nanti di sini ada. Di Malaysia ada. Semua ada. Di Malaysia ada gede. Semuanya boleh enggak katanya? Boleh. Boleh katanya. Ayo coba dengerin Legoland. Boleh. Ajak teman-teman lain. Ajakin nanti ke Legoland. Rasa kangen itu datang tanpa aba-aba. Bukan karena momen besar, tapi karena kenangan kecil yang tiba-tiba muncul di kepala Yang Syafura. Di tengah aktivitasnya yang padat, nama lembur Pakuan mendadak sering terlintas. Bukan sekadar tempat, tapi suasana yang sulit dicari penggantinya. Yang Syafura tidak menyangka, kunjungan singkat itu justru meninggalkan bekas yang dalam. Awalnya ia datang sebagai tamu, pulangnya membawa rindu. Setiap kali jeda, pikirannya melayang ke Jawa Barat, ke satu sudut tenang yang pernah membuatnya merasa jauh dari hiruk-pikuk politik. Lembur Pakuan bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak pesonanya. Ia masih ingat udara pagi yang dingin, langkah kaki yang pelan, dan suasana yang terasa jujur tanpa dibuat-buat. Banyak orang datang dan pergi dalam hidupnya, tapi tidak semua tempat meninggalkan rasa ingin kembali. Yang Syafura merasa ada sesuatu yang berbeda saat pertama kali menginjakkan kaki di sana. Bukan kemewahan yang ia temui, tapi kesederhanaan yang terasa hidup. Di sana, waktu seakan berjalan lebih lambat. Obrolan tidak dikejar agenda, dan tawa tidak dibuat untuk kamera. Ia merasa diterima tanpa harus menjelaskan siapa dirinya. Tidak ada jarak yang kaku. Tidak ada rasa canggung meski datang dari negeri seberang. Justru dari situ, rasa nyaman itu tumbuh pelan-pelan. Yang Syafura mulai menyadari, yang membuatnya kangen bukan hanya tempatnya, tapi perasaan saat berada di sana. Perasaan tenang yang jarang ia rasakan di tengah rutinitas yang serba cepat. Lembur Pakuan seperti ruang jeda, tempat berpikir tanpa tekanan. Dan tanpa disadari, tempat itu mulai punya ruang sendiri di hatinya. Setelah kembali ke Malaysia, rindu itu tidak langsung terasa. Namun hari demi hari berlalu, dan kenangan itu terus muncul. Kadang saat melihat langit sore, kadang saat suasana sedang sunyi. Ia teringat percakapan ringan, langkah santai, dan suasana yang terasa akrab. Tidak sedikit yang menyadari perubahan ekspresinya saat lembur Pakuan disebut. Ada senyum kecil, ada nada suara yang sedikit berbeda. Seolah ada cerita yang ingin ia simpan sendiri. Orang-orang terdekatnya pun mulai menyadari, ada satu tempat yang sering ia sebut tanpa sadar. Bukan dengan nada heboh, tapi dengan rasa. Yang Syafura sendiri mungkin tidak pernah berniat memperlihatkan kerinduannya. Tapi rindu memang sulit disembunyikan. Semakin ditahan, semakin sering muncul. Lembur Pakuan kini bukan sekadar kenangan perjalanan. Ia berubah menjadi cerita yang diam-diam hidup. Dan disitulah semua bermula, sebelum siapapun menyadari, rasa kangen itu ternyata sudah terlalu dalam untuk disebut biasa. Kebersamaan Yang Syafura dan Kang Deddy Mulyadi di lembur Pakuan sebenarnya berjalan santai. Tapi justru dari kesantaian itu, cerita mulai jadi bahan omongan. Tidak ada momen yang dibuat berlebihan. Semuanya mengalir seperti dua orang yang sudah lama saling kenal. Cara mereka berjalan berdampingan, berbincang ringan, hingga sesekali tertawa kecil, tidak luput dari perhatian. Banyak yang awalnya mengira itu hanya pertemuan biasa. Tapi suasananya berkata lain. Yang Syafura terlihat nyaman. Bukan nyaman yang dibuat-buat, tapi nyaman yang datang secara alami. Ia beberapa kali tampak menikmati setiap cerita yang disampaikan Kang Deddy Mulyadi. Tatapan matanya fokus, sesekali tersenyum, sesekali mengangguk pelan. Kang Deddy sendiri tidak banyak gaya. Ia berbicara seperti biasa, apa adanya. Justru sikap itulah yang membuat suasana terasa hangat. Tidak ada jarak pejabat, tidak ada kesan formal yang kaku. Mereka berbincang tentang banyak hal.
tentang kehidupan, tentang budaya, tentang cara memimpin tanpa kehilangan rasa. Di sela obrolan, tawa kecil sering muncul tanpa direncanakan. Bagi yang melihat sekilas, mungkin itu tampak biasa. Tapi bagi yang peka, ada chemistry yang sulit diabaikan. Bukan chemistry berlebihan, tapi cukup untuk membuat orang bertanya-tanya. Beberapa momen terekam kamera, dan potongan-potongan itu kemudian menyebar. Netizen mulai memperhatikan detail, cara berdiri yang berdekatan, cara mendengarkan yang penuh perhatian. Hal-hal kecil yang biasanya luput, justru jadi bahan spekulasi. Yang Shafura terlihat tidak canggung sama sekali. Ia seperti berada di ruang yang membuatnya bebas menjadi dirinya sendiri. Kang Deddy Mulyadi pun tampak menikmati kebersamaan itu. Tidak ada gestur berlebihan, tapi ketenangan yang terasa jelas. Di lembur Pakuan, kebersamaan mereka seolah terlepas dari sorotan dunia luar. Waktu berjalan tanpa terasa. Sore datang pelan-pelan, tapi percakapan belum juga selesai. Dan saat momen itu berakhir, satu hal terasa pasti. Kebersamaan itu meninggalkan kesan, bukan hanya bagi mereka yang hadir, tapi juga bagi mereka yang melihat dari jauh. Sejak saat itu, cerita tentang Yang Shafura dan Kang Deddy Mulyadi tidak lagi berhenti di lembur Pakuan. Ia mulai hidup di percakapan orang-orang. Dan bab ini pun menjadi awal dari berbagai tafsir yang terus bergulir. Setelah pertemuan itu usai, yang tersisa bukan hanya dokumentasi. Ada rasa yang ikut terbawa pulang. Yang Shafura kembali ke rutinitasnya, tapi pikirannya tidak sepenuhnya kembali. Ada bagian dari dirinya yang masih tertinggal di lembur Pakuan. Hari-hari berjalan seperti biasa. Agenda padat, rapat, pertemuan, dan kewajiban sebagai wakil rakyat terus bergulir. Namun di sela kesibukan itu, kenangan sering muncul tanpa diminta. Tentang suasana tenang, percakapan ringan, dan kebersamaan yang terasa hangat. Lembur Pakuan berubah menjadi tempat yang diam-diam ia rindukan. Bukan karena kemegahan, tapi karena rasa. Beberapa orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan kecil. Saat nama Jawa Barat disebut, sorot matanya terlihat berbeda. Ada senyum tipis yang sulit disembunyikan. Ia tidak pernah secara terang-terangan mengungkapkan rasa kangen itu. Namun bahasa tubuh sering kali lebih jujur daripada kata-kata. Di media sosial, potongan momen kebersamaan mereka masih sesekali muncul. Dan setiap kali itu muncul, reaksi publik pun kembali ramai. Komentar demi komentar berdatangan. Ada yang tersenyum, ada yang penasaran, ada pula yang mulai berspekulasi. Yang Shafura memilih diam. Ia tidak membantah, juga tidak mengiyakan. Ia membiarkan cerita berjalan dengan sendirinya. Sementara Kang Deddy Mulyadi tetap dengan sikapnya yang tenang. Tidak menambah api, tapi juga tidak memadamkan rasa penasaran. Justru sikap itulah yang membuat cerita terus hidup. Di tengah semua itu, satu hal terasa jelas. Lembur Pakuan telah meninggalkan jejak, bukan hanya sebagai tempat kunjungan, tapi sebagai ruang perasaan. Yang Shafura tahu, tidak semua rindu harus diumumkan. Ada rindu yang cukup disimpan, dijaga, dan dikenang. Ia juga tahu, pertemuan tidak selalu harus diulang untuk memberi arti. Kadang, satu pertemuan saja sudah cukup untuk meninggalkan cerita panjang. Namun harapan itu tetap ada. Entah kapan, entah dalam bentuk apa. Untuk kembali menjejakkan kaki di tempat yang sama. Duduk, berbincang, dan merasakan ketenangan yang pernah hadir. Dan sampai hari itu tiba, rindu itu akan tetap hidup. Tenang, tapi nyata. Seperti cerita tentang Yang Shafura dan lembur Pakuan. Yang tidak pernah benar-benar selesai, meski bab ini ditutup.